Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita di podcast dan pastinya dari beberapa pemateri yang sudah kita hadirkan di channel YouTube Lentera Kehidupan TV. Yang satu ini juga masih kita hadirkan juga dari salah satu penyuluh PAI Kecamatan Kesamben. Beliau adalah Ustadz Samsul. Laras nggih? Iya mas, tapi kurang sedikit yang belakang, kurang lengkap. Ada tambahnya Aziz. Wah. Ustadz Syamsul Aziz Ya. itu artinya apa, Pak? Ya artinya kalau Samsun kan matahari mas. Iya. Aziz itu kan mulia, matahari yang dimuliakan oleh Allah. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Memang nama itu memberikan arti. Ya, jadi kalau istilah orang Jawa itu nama itu kan pasti ada maksud-maksud tertentu. Luar biasa. Oke, Ustadz, pada kesempatan kali ini dari beberapa pemateri yang sudah kita hadirkan kemarin membawa tema yang bermacam-macam. Ini kita lebih ke interview. Iya, iya. Di Kecamatan Kesamben, jenengan itu di bagian seksi apa? Apa ada seksi-seksinya nggak? Iya, Apa betul. ada apa ya? Ada pembagian tugas. Pembagian tugas. Ya benar, Ada pembagian berapa? tugas. Ada 8. 8. Di antaranya saya itu bagian Al-Quran. Al-Quran. Jadi buta aksara. Buta aksara. Iya. Karena aksara Jawa nggak? Ya aksara. Yes. Al-Quran. Semuanya. Wah. Terutama dalam bidang agama Al-Qurannya. Oh, alhamdulillah. Dari 8 bidang itu bidang apa saja, Mas? Yang bidang Al-Quran, Iya. yang pernah Al-Quran, terus ada juga bidang narkoba, Iya. bidang wakaf, terus bidang VK, FKUB. FKUB. Apa ya. itu FKUB? FK itu Forum Forum Komunikasi Umat Beragama. Komunikasi Iya. kerukunan. Iya, kerukunan Oh, umat iya. beragama itu penting mas, kerukunan Iya, itu. iya. Jadi kita harus rukun. Kalau kita bertiga nggak rukun nggak jadi seperti ini. Ya, alhamdulillah. Ya Ustadz, jenengan ketika berdakwah khususnya di bidang Al-Quran pasti punya binaan nih. Iya, alhamdulillah. Tempat saya itu ada masjid. Nah, selain binaan anak-anak Madin juga jamaah ibu-ibu, terutama Jamaah ibu-ibu. hanya 2 jamaah yang dekat rumah itu. Rutin pengajiannya 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali. Iya, 1 minggu sekali kan 2 jamaah dan 2 kali. Oh, Ini setiap hari kita bersama anak-anak Madin. Itu fokus materi jenengan itu lebih ke Al-Quran ya. Ya lebih ke Al-Quran, terus memotivasi supaya anak itu semangat untuk belajar Al-Quran. Pertama kalau bidang Al-Quran suaranya harus bagus. Sebenarnya saya itu nggak sebenarnya bagus, tapi menurut saya, terus menurut istri saya itu suaranya bagus mas. Itu istrinya memuji, habis itu pasti minta sama. Iya, minta mas. Kalau minta yang uang nggak apa-apa, mintanya ya kadang-kadang gimana aneh mas. Alhamdulillah. Pernah enggak Ustadz ketika jenengan menyampaikan materi, kan setiap 1 minggu kan 2 kali. Iya 2 kali. Kehabisan materi. Wah, kalau Al-Quran itu nggak ada mas, Nggak ada. kehabisan itu. Kalamullah itu Iya. kan nanti kan ada tafsirnya gitu. Berarti Jadi yang kita dibahas tidak monoton ke Al-Quran, tapi kita harus iya. penjabaran. Ya, mulai dari ilmu tajwid Iya, juga. betul. Jadi terutama untuk bidang untuk membaca Al-Quran, ilmu tajwid. Nanti terus penjabaran untuk mengamalkan Iya. Al-Qurannya, isi kandungan Al-Quran, kita kan harus mencari tafsir dari Al-Quran itu. Permasalahan ketika jenengan berdakwah Permasalahan banyak mas, kita selalu berdakwah itu pasti ada masalah. ada masalah, terutama garingan mas. garingan. Tapi nggak apa. Yang penting niatnya. Yang penting niat kita kan li kalimatillah, memberikan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus semangat untuk bekal hidup di akhirat Luar mas. biasa. Ya. Ini yang menjadi pemikiran saya. Ketika jenengan memberikan suatu materi di dalam suatu jamaah itu, ada nggak ketika jamaah itu memberikan ya
sangu atau ya istilah bisaroh gitu. Ada Ya, nggak? ya alhamdulillah Mas, setiap orang kita mesti punya gimana ya, punya kepribadian sendiri-sendiri. Iya, iya. Oh itu mesti ada Mas. Jadi barokahnya kita itu Oh, itu berdakwah. barokahnya. Ya kadang ya orang kalau kita pulang itu ya Berkat. berkat, kadang itu ya beras yang masih belum dimasak itu, kadang ya Iya. gabah, tapi bukan damennya untuk Iya. rumput itu bukan. Itu untuk buat pakan ternak itu. Tapi ya saya sebenarnya ya mau. Ya, kesulitan apa sih ketika jenengan berdakwah itu semisal ketika jenengan ada jadwal, semisal ada jadwal yang bersamaan, apakah jenengan bisa mendatangi semua atau jadwalnya diganti dengan dadakan atau gimana? Iya. Kalau pas Biasanya jadwalnya gini, itu kalau jadwalnya bareng-bareng. double itu Iya. kita atur, jadi mengisinya itu tidak penuh. Jadi untuk jamaah yang A kita isi biasanya setengah jam, kita isi 15 menit. Nanti pindah ke jamaah yang B 15 menit. Pokoknya Jadi, dua jamaah yang jadwalnya sama, itu insya Allah kita bisa mengatur. Tergantung kita, mas kita ngaji santai-santai aja, nggak monoton kita, banyak tertawanya, banyak senengnya lah. Nah, jadi Ya banyak ilmu yang disampaikan. Iya, jadi kita menyampaikan jamaah itu ilmu merasa nyaman. sambil kita santai-santai gitu, jadi sambil ngopi istilah sekarang itu. Kopi santai. Ya kopi santai. Ya, saat ini sayangnya tidak ada kopinya nih. Oh iya ini belum mas, masih Belum, nanti. ya masih di belakang itu. Yang membuat kopi sedang nyoteng gitu. Oh gitu ya, sedang minum. Ya. Yang penting kan kita sabar. Iya, iya benar. Nah, kalau sabar kan ya dari kata-kata itu pesannya Gus Dur itu kan istilah dia pesan Gus Dur Iya. di puisinya tuh kan gitu. Uripe ayem, rumongso aman. Nah gitu. Alhamdulillah. Ini Ustadz, ketika jenengan berdakwah itu kok ada nggak rasa lelah itu? Sebenarnya kalau kita kan manusia mas, Iya. kan pasti keadaan badan kita kan ya kadang ya juga lelah, tapi karena ini ada motivasinya untuk bekal di akhirat, semangat, nah gitu. Yang Semangat. penting rasa lelahnya Ya. ini berubah menjadi rasa lilah ya. Iya. Biar hidupnya berkah. Amin. Pikirannya terarah. Iya betul. Dan kalau betul. doakan jenengan dados keluarga yang sakinah Amin mawaddah amin warahmah. mas, ya pokoknya di doanya ditambah lagi. Bisa tambah lagi, tapi ada syaratnya. Katanya istri saya itu boleh tambah lagi, tapi ada syaratnya. 3 syarat mas. Oke. 1 lebih cantik dari istri saya, Iya. yang kedua lebih kaya dari istri saya, Oke. yang ketiga langkai mayat istri saya. Itu sing wes angel itu. Pun kula mboten meneruskan kalau masalah itu. Kula mboten nyucuk niki. Nggih angel iku mas, sulit itu. Nggih. Nah, ini di era seperti ini, di era modernisasi ya. Itu banyak masyarakat yang dakwahnya itu lebih suka melihat YouTube daripada yang live seperti ini. Oh iya. Maksudnya yang live ketika jenengan memberikan tausiah di binaan jenengan. Itu kok pengaruh enggak sih dari jumlah jamaah? Iya sebenarnya ya juga pengaruh mas. Tapi kan kita walaupun live nanti kan bisa dilihat setelah live. Iya. Jadi enggak begitu bermasalah menurut saya itu. Tergantung kita kan resultnya banyak, teman-teman kita juga banyak kan gitu. Ini kan dari juga kita kan mulai dari nol. Jadi mulai dari bawah kita harus perjuangan. Terus katanya itu al ajru dari tahap. Jadi pahala itu tergantung kesulitan kita. Jadi kalau kita memangnya harus dari nol ya harus sabar dulu. Iya. Jadi ya ketika jenengan berdakwah itu harus lebih mengangkat ke tema-tema apa yang sedang masyarakat alami. Iya betul mas. Jadi seperti sekarang ini Iya. semuanya ada gejolak apa, peristiwa apa yang terbaru, peristiwa adanya Gunung Semeru yang kita angkat peristiwa Gunung Semeru, terus gempa yang di luar Jawa itu, ya, semuanya yang ada yang fakta sekarang ini. Jadi Jamaah itu lebih tertarik, ya, lebih tertarik, lebih semangat untuk lebih datang. semangat, betul mas. Iya betul. Masya Allah. Ya alhamdulillah, yang penting kita itu harus gimana ya, harus bisa mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Ya, Benar. zaman.
zaman medsos sekarang ya, waduh kalau gitu tadi. Harus mengikuti, tapi Iya. hal-hal yang positif. Amin ya, ya, betul. Di zaman modernisasi ini, di zaman juga banyak bencana ya, musibah yang terjadi, banyak kemaksiatan dengan adanya misal ponsel IT ini yang lebih berkembang, banyak sekali para pemuda, bahkan ibu-ibu sekarang sudah punya ponsel semua, alat Iya, selingkuh iya. lah karena. Bener nggak ya? Iya betul Mas, sekarang kita mengikuti zaman. Untuk zaman. Jadi seperti alat komunikasi itu tinggal yang memegang. Jadi bisa mafsadat dan bisa manfaat. Dan bisa merusak jiwanya yang memegang itu, tapi juga bisa bermanfaat bagi yang memegang itu. Tergantung orangnya. dirinya sendiri. Jadi kalau kita buka tentang sejarah agama, tentang pengajian sudah ada semua. Tapi kalau kita buka yang enggak ya, yaitu yang menjadi mafsadat itu yaitu kerusakan awal itu kebanyakan ini dari HP itu. Iya. Makanya kata orang-orang ini HP itu, kalau punya HP itu hubungan ada hubungan persatuan, ada hubungan perselingkuhan. Gitu. Iya benar. Memang ya terkadang ketika kita bertemu dengan teman, jagongan bareng itu bermain HP sendiri-sendiri. Iya betul Mama, sekarang Iya. kita bertamu ke rumahnya siapa gitu. Di ruang tamu itu ya bener sekeluarga diam-diam semua. Dikira kan diamnya itu membaca wirid atau dikir atau tapi kan semua Fokusnya ke ya, ponselnya fokus, masing-masing. ya menundukkan kepala. Tapi ternyata itu membuka HP sendiri-sendiri. Jadi komunikasinya antara keluarga ini sekarang sudah berkurang Mas, karena ada HP itu. Iya. Tapi itu ya perlu HP, alat Perlu. komunikasi kita kok. Jadi mengikuti zaman. Nah, ketika jenengan berdakwah, memberikan penyampaian materi di dalam suatu forum jenengan, jamaah jenengan itu ada mboten yang bermain HP sendiri men. Ya sebenarnya ya Mas, ya ada Mas, satu dua itu ada. Tapi kadang-kadang saya bioni gitu, saya. Senggai. Ya enggak senggak. Ya saya minta Disindir, maaf, menyindir, Bu, ya, maaf Mbak, Nggih. HP-nya sementara dimatikan dulu. Pernah tersinggung mboten? Enggak, kan tinggal kita untuk penyampaiannya. Iya. Akhirnya penyampaian kita santun, nyantai itu enggak kok, tidak menggertak. Tapi nu, wah itu ya marah. Ya, Jadi kita menyampaikan seperti itu ya, gitu. Maksudnya lemah itu lembut. berdakwah itu harus yang lemah lembut. Iya, harus pakai etika Mas. Etika, Jadi iya. seperti Rasulullah kan dawuh bersabda, innama bungistu diutamima makarima akhlak. Iya. Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak dan etika. Nah, itu yang penting itu loh Mas. Sekarang itu zaman sekarang itu. Ya memang banyak sekali saat ini kita melihat misal di YouTube itu banyak penyampaian para ulama itu yang keras. Ya keras. Mereka yang keras itu kan ya perlu, keras itu ya juga perlu, tapi kan dilihat-lihat dulu karena yang bagaimana. Siapa yang kita hadapi? Iya, kalau hukum ya keras itu harus. Iya harus. Nah, kalau kita dakwah kan harus punya strategis gitu. Siapa yang kita dakwai? Ya, siapa yang kita hadapi, yang kita dakwai. Jadi tidak serampangan, harus keras, harus gini. Sholat, kalau sholat masuk neraka. Nah, gitu. Enggak. Mungkin ya panitiane hari kiamat niku. Iya, mungkin kayak gitu. Kalau kita nyantai Mas, selaku kita kan risetnya urip karepmu, ya gitu lah. Orang karepmu. Ya, gitu. Napa niku sing urip? Nah, ya urip hidup kita ya kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, kalau ikut ya, kalau melaksanakan perintahnya Allah ya silakan, kalau enggak ya silakan. Kalau paham ya silakan, enggak paham enggak apa-apa. Kita kan hanya menyampaikan. Jadi paham karepmu, orang karepmu. Nah, yang gitu. Nyantai saja Mas, sebenarnya kita itu hanya baliku wali walau ayah, hanya kita hanya untuk menyampaikan masalah paham, masalah hidayah itu harusnya Allah Subhanahu wa taala. Kita alisanu bil ikhtiar, manusianya berusaha. Luar biasa sekali, ini juga memberikan semangat kepada saya juga. Iya. Harusnya seperti jenengan kan masih muda. Saya sebenarnya kalau saya mengajak ya sik rada enom, tapi kayak umure wis akeh. Umurnya kayak banyak. Ya Allah, semoga kita semua itu diberi panjang umur, berkah rezeki. Istrinya saya penting nggak tambah. Oh, enggak, Mas, satu aja sudah
wah kelabakan ini. Ini satu masalah yang terbesar ketika jenengan menyampaikan itu Bang, masalah yang mungkin sering terjadi yang itu apa ya istilahnya, masalah yang paling rumit ketika jenengan berdakwah. Ya mungkin kadang-kadang gini Mas, kadang-kadang kan kalau kita dakwah ke jamaah putri itu kan sama bicara sendiri, sama bicara sendiri. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan Umum, kalau itu umum. ya umum itu, tapi kita kan punya strategis. Strateginya bagaimana ibu-ibu itu diam semua gitu, Bu. Gini caranya, Bu, lihat saya dulu, Bu. Gitu, lihat ke sini. Saya pakai baju apa? Wah, kayak gitu. Saya ini lagi ngapa? Kita cari perhatian juga. Jadi enggak sekeras itu, nyantai saja. Nggih, Ustaz niki kan jenengan itu punya 2 binaan. Itu di wilayah Anda. Nah sebenarnya 4 Mas. Jadi ini yang 2 itu jamaah putra, yang 2 jamaah putri. Itu tapi yang rutin jamaah putri Mas. Yang putri kan enak bapak itu kadang-kadang itu ya enggih tapi enggak kepanggil. Banyak tidak duginya. Iya. Ya sebenarnya ya kompak Mas datang, tapi bapak ini udah seperti ibu-ibu. Kalau kita memberi menyampaikan suatu kajian gitu, kadang-kadang bapak itu sambil ngerokok, terus kadang ya di situ nggak fokus gitu loh. Ya acuh tak acuh gitu. Tapi ya kita ya harus bisa ngomong bapak juga, ya harus sabar. Tapi saya fokusnya kepada ibu-ibu karena ya ibu-ibu itu gimana enak gitu loh pas kalau kita menyampaikan sesuatu itu. Selain di 2 majelis taklim yang jenengan bina, di luar itu apakah juga ada? Ya ada Mas. Jadi kalau ada event-event apa hari-hari besar itu PHBI. Ya PHBI itu ada. Jadi ya kita kan lingkup kecil, lingkupnya kecil ini kan mulai dari nol, mulai dari bawah. Jadi kita harus ibdak binafsik, mulai dari kita sendiri lah gitu. Ya alhamdulillah lah ya di Kecamatan Samben ada penyuluhnya. Coba kalau tidak ada penyuluhnya lebih brutal lah kayaknya. Lebih nggak brutalis parah lagi Mas. Samben itu kan kayak kan saya itu Samben kan desanya Samben. Iya. Jadi kalau Kecamatan Samben kan ada 12 desa. Okay. 12 desa. Itu juga 10 ya, kotanya. 10 desa. Nah, kalau saya pas kotanya. Lebih tantangannya lebih. Oh, tantangannya lebih berat Mas di sana itu, waduh, seperti kota Jakarta itu. Nah. Jakarta keras. Iya, Jakarta keras ya. Keras iya, itu Samben itu juga keras. Masya Allah. Apalagi kita menghadapi anak-anak muda yang bertato-tato itu, waduh, kita kalau nggak sabar, nggak mengalah itu bisa habis ini. Ini di Samben ini ada nggak dakwah untuk anak remaja? Iya, kita berusaha Mas, kita ya. Kan tadi kan kalau ibu-ibu ada, bapak-bapak ada, di dinia juga ada. Khusus remaja ada ya? Khusus remaja yang masih sekolah, masih pelajar itu dari SMA itu kita bina, terus mendirikan grup sholawat ada Mas itu untuk menarik, untuk memotivasi anak-anak itu supaya mau ke masjid, ke musola, mau berkumpul. Salah satu teori dakwah. Iya, teori dakwah. Terus kita mendekati orang-orang yang agni-agninya itu minta bantuan untuk memberikan alat-alat untuk sholawatan. Oh, ada. Sudah punya grup sholawat sendiri? Wah, sudah, alhamdulillah sudah. Nama grupnya? Nama grupnya Al-Ikhlas. Oh, Ikhlas. Al-Ikhlas, kenapa diberi nama Al-Ikhlas? Iya, soalnya harus ikhlas malu. Ini sholawat Al-Ikhlas. Ada filosofinya. Apanya? Ada filosofinya. Iya, jadi pertama kan ibadah itu harus ikhlas. Wala na'budu illa iyyahu mukhlisina. Luar biasa. Jadi kita pakai nama-nama itu juga yang bagus-bagus, sholawat apa sholawat, enggak, sholawat Al-Ikhlas dari Kesamben. Sudah punya jam terjam. Wah, saya sudah punya.
jam terbangnya kemana-mana mas, tapi ya di kecamatan. Kecamatan. Ya, bisa dilihat ke YouTube-nya, tapi saya lupa YouTube-nya mas. Nanti pertemuan yang akan datang saya hadirkan aja ke sini. oh iya, insya Allah. Berarti langsung berhadapan jenengan aja, pembinanya jenengan. Oh iya nggak apa-apa. Wah kalau musisinya itu vokalnya, waduh itu suaranya bagus-bagus mas. Itu yang membina dicarikan pelatih atau iya ada yang pelatih tapi saya juga mas, suara saya kan juga bagus. Kalau istri saya loh ini. Ya sebenarnya nggih bagus Ustaz, tapi bagus lagi kalau diam. Bagus lagi kalau diam Pak. Oh iya. Asuk itu salamatun. Diam itu selamat. Enggak. Harapan Ustadz untuk warga Kecamatan Kesamben? Ya harapannya ya adanya media dakwah ini ya mungkin masyarakat Kesamben ada perubahan mas, ada perubahan dalam segi ibadahnya yang dulunya itu tidak semua harus semangat dengan perkembangan zaman, terus zaman akhir itu kalau kita mengadakan apa kalau sudah zaman akhir ini seperti kejadian kemarin itu musibah yang datang secara mendadak itu bertubi-tubi juga. Iya. Banjir. Jadi ya, wabah ini. Ya wabah juga ini. Wabah seperti sekarang ini. Ada katanya juga ada virus baru. Iya katanya gitu virus. Kalau aku sih yes. Kalau saya itu nyantai-nyantai aja mas, virus itu kan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dekat dengan kita dengan yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada virus kita sebel, sudah pergi semua. Nah itu ketika Ustaz Syamsul mengajarkan Al-Qur'an hilang semua virusnya ini. Hilang semua mas. Jadi kita itu rileks aja lah. Jadi ya kita ya percaya adanya virus, tapi tidak sampai takut gitu ya sampai takut gitu enggak. Santai aja. Jadi kita menurut menjadikan drop pemerintah gitu harus jaga pakai masker, cuci tangan ya cuci tangan, tapi yang lebih tahu berdoa beda kepada yang Maha Kuasa karena yang membuat virus yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali. Iya. Kata-kata hari ini Ustaz ya kita harus hari-hari ini terus terutama zaman seperti sekarang ini kita harus merubah sikap kita, merubah amalan kita, merubah perilaku kita. Tobat. Ya, harus taubat. Tobat dan bukan merubah amalan, bukan maksudnya merubah perilaku etika kita. Harus taubat, harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali. Ya, kesempatan tidak datang yang kedua kali. Ya semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesempatan untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaikan diri, diberikan kesempatan menjadi lebih baik lagi. Amin. Jangan jadi orang yang merugi. Ya. Sama dengan hari kemarin ya. Lebih baik, harus lebih baik lagi. Karena yang mukhirin nafsihi bahwa rabbikun. Jadi hari ini baik dari kemarin pada orang yang beruntung. Kalau sama adalah yang rugi. Bangkrut. Ya, kalau bangkrut khasirun. Khasirun. Jangan sampai kita rugi. Rugi dunia gak apa-apa, tapi kalau rugi akhirat kita bakal celaka. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jangan lupa di like, komen. Oh iya, insyaallah nanti kita punya teman. Akan bertemu lagi nanti. Insyaallah Mas. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, berkah rezeki. Sehat. Ya sehat walafiat. Barokah umurnya. Amin. Istrinya tambah. Belum berani baca amin itu. Alhamdulillah luar biasa sekali. Semoga apa yang jenengan sampaikan dapat kita ambil hikmah dan pastinya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Selamat bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.